Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan membahas mengenai pembelajaran sosial dan emosional atau PSE. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indra Kusuma Adi Nugraha, CGP Angkatan 9 Kabupaten Boyolali. Pada video ini adalah tugas koneksi antar materi modul 2.2 CGP Angkatan 9. Refleksi modul PSE. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikiran bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran tentang sopan santun atau bagaimana cara berperilaku seorang anak pada orang yang lebih tua maupun teman sebayanya. Sehingga saya selalu mengintegrasikan pembelajaran sikap, sopan, santun, atau cara seseorang anak bersikap terhadap guru maupun teman sebayanya dalam kegiatan pembelajaran di kelas serta di sekolahan. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial dan emosional bukan hanya tentang bagaimana anak memperlakukan orang lain, akan tetapi hal yang lebih penting adalah bagaimana anak mengenali dirinya sendiri, kemudian mengelola apa yang dimilikinya sehingga mampu berinteraksi dengan orang lain, menghargai orang lain, serta mampu untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Sehingga saya selalu membiasakan anak untuk mengenali emosi yang ada dalam dirinya sebelum pembelajaran dan mengajak anak untuk melakukan teknik stop, sehingga mereka siap untuk belajar dalam kesadaran penuh dan dapat menerima pembelajaran dengan baik. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis menurut well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah kompetensi sosial dan emosional, yaitu terdapat 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE. Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, manajemen diri. Yang ketiga, kesadaran sosial. Dan yang keempat, keterampilan sosial. Kemudian nomor 5, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran penuh, mindfulness, adalah kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang, yang dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan yang sebenarnya telah ada dalam diri manusia secara alami tanpa perlu diajarkan maupun ditumbuhkan. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah kesejahteraan psikologi atau well-being adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan yang baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, berusaha, mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah adalah: di kelas, saya akan membudayakan dan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam setiap pembelajaran yang saya laksanakan. Misalnya, membuat papan emoji di kelas yang akan diisi siswa setiap pagi sebelum pembelajaran, mengajak siswa untuk menghadirkan mindfulness dengan teknik stop. Kemudian pembelajaran dilaksanakan secara individu dan berkelompok secara seimbang sehingga mampu mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE. Terakhir, menghadirkan peristiwa-peristiwa dalam setiap pembelajaran sehingga anak akan memiliki keterkaitan dan ingatan yang kuat terhadap pembelajaran. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah adalah: di sekolah, saya akan berusaha menjadi teladan yang baik dalam penerapan KSE di sekolah. Kemudian saya akan mengimbaskan pemahaman dan penerapan tentang pembelajaran sosial dan emosional yang saya dapatkan dan diterapkan di kelas saya kepada rekan sejawat. Saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat dalam penerapan dan pembudayaan kompetensi sosial dan emosional di sekolah.
Misalnya, membuat kesepakatan bersama, membuat komunitas kerja, membuat sistem mentoring rekan kerja, mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Keterkaitan antar materi. Pembelajaran sosial emosional pada modul 2.2 berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, kemudian keterkaitan juga dengan pembelajaran nilai peran guru penggerak pada modul 1.2, dan visi guru penggerak modul 1.3, dan budaya positif modul 1.4. Juga ada keterkaitan antar materi dengan modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan antar materi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Menurut KHD, mendidik adalah menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga menjadi manusia yang merdeka. Ki Hajar juga menekankan adanya pendidikan budi pekerti yang seimbang serta pendidikan haruslah berpusat pada murid. Hal ini tentunya sangat sesuai dengan konsep pembelajaran sosial emosional dengan mengintegrasikan dan membudayakan PSE di dalam kelas dan sekolah. Anak akan mampu untuk mengenali dan mengelola dirinya, kodrat alam. Anak juga akan memiliki budi pekerti luhur sehingga akan tercipta lingkungan belajar yang berpusat pada murid, aman dan nyaman. Keterkaitan antar materi dari materi nilai dan guru penggerak modul 1.2 dan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial dan emosional akan mampu untuk membuat seorang guru menyadari dan memahami nilai-nilai dan perannya sebagai seorang guru penggerak. Ketika seorang guru telah mampu menyadari nilai dan perannya, maka ia akan mampu untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu memupuk nilai-nilai dan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila, baik melalui pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar, maupun penciptaan iklim kelas dan penumbuhan budaya sekolah. Keterkaitan antar materi, visi guru penggerak modul 1.3 dan pembelajaran sosial dan emosional. Melalui PSE dan pendekatan inquiry apresiatif Bagja, kita akan mampu untuk menggali nilai-nilai positif yang ada dalam diri siswa. Nilai-nilai positif yang tergali tersebut dapat kita jadikan sebagai sebuah visi yang nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan dan budaya dalam sekolah. Pengejawantahan visi tersebut akan terwujud melalui pembelajaran sosial dan emosional yang kita laksanakan sehingga akan membentuk profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antar materi, nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.4 dengan pembelajaran sosial dan emosional. Melalui pembelajaran sosial dan emosional, baik guru dan murid akan mampu menyadari dan mengontrol emosi maupun potensi diri mereka, sehingga akan mampu mendukung penciptaan budaya-budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Ketika budaya-budaya positif telah terwujud, maka tujuan pendidikan yakni menciptakan profil pelajar Pancasila akan terwujud. Keterkaitan antar materi pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1 dengan pembelajaran sosial dan emosional. Untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu mengenali karakter kelasnya, siswanya, kemudian penginfrasian PSE dalam pembelajaran serta penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah akan sangat membantu guru untuk mengidentifikasi karakter kelasnya. Hal ini akan sangat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang akan diterapkan di kelasnya. Pengintegrasian PSE ini juga akan mampu mendukung guru untuk menciptakan suasana belajar yang mengundang murid sehingga pembelajaran berdiferensiasi dapat terlaksana aman dan nyaman. Terima kasih. Sekian video yang bisa kita pelajari bersama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.